Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia edisi 10 Juni 2025. Persekutuan kita dengan keilahian. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Efesus 2 ayat 14. Sejauh pengetahuan kita, para malaikat akan hidup selamanya. Namun, kehidupan yang mereka miliki bukanlah kehidupan kekal. Mereka tidak memiliki atribut organik dan eksistensial dari keilahian. Itulah sebabnya mereka tidak dapat memiliki persekutuan sejati dengan Tuhan. Hanya kita, ciptaan baru di dalam Kristus, yang dipanggil ke dalam persekutuan dengan keilahian. Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. 1 Korintus 1 ayat 9. Apakah engkau melihat mengapa kita berbeda dari para malaikat? Kita dibawa ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Kita telah menjadi rekan atau bagian dalam kehidupan, kemuliaan, dan sifatnya. Bahkan, Alkitab memberitahu kita bahwa Dia membawa kita ke dalam hubungan seperti itu yang menjadikan kita ahli waris bersamanya. Roma 8 ayat 17. Sungguh suatu kenyataan yang sangat memberkati. Ada sesuatu tentang persekutuan ini yang begitu luar biasa. Hal ini lebih dalam dari sekadar dibawa ke dalam kelas belajar oleh Tuhan atau berteman dengan Tuhan. Ini adalah aspek yang paling penting dari persekutuan kita dengannya yang bisa kita temukan dalam Yohanes 14 ayat 10. Di sana, Tuhan Yesus berbicara kepada Filipus, salah satu muridnya dan berkata, "Tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya." Jika engkau memahami ayat ini, segala sesuatu tentang hidupmu akan jelas. Siapakah yang Yesus maksud ketika Dia berkata, "Bapa, yang diam di dalam aku"? Dia mengacu kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang hidup di dalammu saat ini, Dia adalah Bapa yang tinggal di dalammu. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, "Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Sekarang engkau dapat memahami mengapa Alkitab berkata, persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 3. Persekutuan kita, kesatuan kita dengan keilahian adalah hal terbesar tentang kekristenan. Haleluya! Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas kasih karunia-Mu, cinta-Mu, dan persekutuan Roh Kudus yang kunikmati. Terima kasih karena Engkau telah menjadikan aku satu dengan-Mu dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Aku sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus yang tinggal di dalamku dan mengatur keadaan hidupku agar selaras dengan kehendak-Mu yang sempurna. Aku berjalan dalam kesadaran akan kesatuanku dengan-Mu, hari ini dan selamanya. Dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Yohanes 14 ayat 10, Yohanes 3 ayat 6.